Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan video pembelajaran PPKN dengan topik mengkaji ancaman terhadap integrasi bangsa. Dari kelompok kami sendiri mendapatkan topik ancaman terhadap integrasi bangsa pada akhir-akhir ini dalam bidang sosial budaya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratu Alia Mumbita dari kelas 11 MIPA 6 KBC dengan nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Auriel Desta Anggraini dari kelas 11 IPS 3 KBC. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dari kelas 11 IPS 3 KBC. Perkenalkan, nama saya Daniah Nabila Arianti Putri dari kelas 11 IPA 1 KBC. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 11 KBC IBB. Perkenalkan, saya Alfitra Rendra dari KBC MIPA 6. Di sini saya sebagai pemateri. Penyajian materi yang pertama yaitu realitas negara Indonesia yang akan dibacakan oleh Siti Maisaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang realitas sosial budaya. Pada masyarakat Indonesia, secara nasional, aturan-aturan, nilai, dan norma yang dipakai dalam mengatur tindakan para individunya bersumber dari kebudayaan nasional yang sifatnya bersifat formal, sehingga perwujudannya pun akan berada pada arena-arena formal. Sedangkan pada masyarakat suku bangsa, aturan-aturan, nilai, dan norma yang dipakai dalam mengatur tindakan para individunya bersumber dari aturan-aturan masyarakat yang bersangkutan dan sifatnya bersifat informal, seperti suku bangsa, masyarakat golongan atas, menengah, bawah, dan kelompok-kelompok hobi yang kesemuanya berbentuk community. Realitas sosial budaya dapat diartikan merupakan kenyataan-kenyataan sosial budaya di sekitar lingkungan masyarakat tertentu. Kenyataan sosial ini terjadi dikarenakan adanya pola hubungan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Realitas sosial budaya dalam negara Indonesia juga dapat dilihat dari tidak adanya suatu masyarakat yang tidak berubah. Yang berarti bahwa dalam suatu masyarakat pasti akan mengalami yang namanya suatu perubahan. Terdapat salah satu ahli yang mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kebutuhan akan demokratisasi. Demokratisasi menjadi sangat berpengaruh, mengingat masyarakat dunia menjadi masyarakat tanpa sekat yang harus saling berpengaruh dan saling membutuhkan. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi telah membawa pengaruh yang besar bagi perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kemajuan ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat untuk cepat dalam bertindak dan untuk memudahkan segala kebutuhan masyarakat yang ada, serta didasarkan pada keingintahuan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu globalisasi. Globalisasi sangat berpengaruh bagi perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, mengingat hubungan antar manusia akan terasa lebih dekat dan saling bersaing. Penyajian materi yang kedua yaitu makna ATHG beserta contohnya yang akan dijelaskan oleh Siti Rahmawati. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang makna ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, dan juga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pengertian tersendiri dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama adalah pengertian ancaman. Ancaman merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengubah suatu kebijakan yang dilakukan secara terencana. Ancaman terdiri atas 2, yaitu ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Yang kedua adalah pengertian dari tantangan. Tantangan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menggugah atau membangkitkan suatu kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam diri seseorang yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara tidak terencana dan tidak terarah. Dan yang terakhir adalah pengertian dari gangguan.
Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari luar diri seseorang yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh dari ATHG. Contoh yang pertama merupakan contoh dari ancaman. Contoh ancaman antara lain pengaruh media sosial dan internet, arus globalisasi, maraknya seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Yang kedua adalah contoh dari tantangan. Contoh dari tantangan antara lain dituntut untuk menjadi pelajar yang berpikir kritis dan cerdas, persaingan antar pelajar untuk berprestasi, dan persaingan setelah lulus kelak. Dan yang ketiga adalah contoh dari hambatan. Contoh-contoh hambatan antara lain biaya sekolah, kurang semangat bersekolah karena kurangnya sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah contoh dari gangguan. Contoh dari gangguan adalah ajakan teman yang kurang baik, misalnya membolos dan merokok, kebiasaan lingkungan sekitar, masalah keluarga yang kurang harmonis, atau yang disebut juga broken home, dan lain-lain. Penyajian materi yang ketiga yaitu contoh kasus ancaman yang akan dijelaskan oleh Auriel. Saya akan menjelaskan mengenai contoh ancaman terhadap integrasi bangsa di bidang sosial budaya. Pertama-tama, saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa ancaman di bidang sosial budaya dibagi menjadi dua, yaitu ancaman yang berasal dari dalam dan ancaman yang berasal dari luar. Baik, saya akan menjelaskan ancaman yang berasal dari dalam terlebih dahulu. Ancaman yang berasal dari dalam biasanya dipengaruhi oleh isu-isu kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Sehingga dari isu-isu inilah muncul berbagai macam permasalahan seperti contohnya separatisme, terorisme, dan kekerasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai separatisme. Apa itu separatisme? Separatisme adalah suatu gerakan yang ingin mendapatkan kedaulatan dengan cara memisahkan diri dari wilayah asal. Biasanya orang-orang yang melakukan gerakan separatisme tidak ingin dirinya disebut sebagai separatis karena dianggapnya terlalu kasar, sehingga mereka lebih memilih istilah yang lebih netral, yaitu determinasi diri. Yang kedua ada terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror. Terorisme biasanya dapat mengakibatkan trauma terhadap masyarakat dan rusaknya fasilitas. Yang ketiga kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa sarana yang menyebabkan orang lain dalam keadaan yang tidak berdaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap integrasi bangsa di bidang sosial budaya yang berasal dari luar. Ancaman yang berasal dari luar biasanya dipengaruhi oleh dampak negatif dari globalisasi yang tidak difilter terlebih dahulu oleh masyarakat. Di antaranya yang pertama, munculnya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang selalu membeli barang-barang sesuai dengan keinginan tidak berdasarkan dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, munculnya gejala westernisasi. Apa itu gejala westernisasi? Westernisasi adalah gaya hidup yang meniru masyarakat barat atau pola hidup kebarat-baratan yang biasanya bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia, seperti contohnya meniru gaya pakaian atau meniru gaya bahasa masyarakat barat. Lalu yang ketiga, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah perilaku yang menganggap bahwa kenikmatan dalam hidup adalah nilai yang tertinggi. Biasanya orang-orang yang memiliki sifat hedonisme ini cenderung akan melakukan apa saja agar keinginannya dapat terpenuhi. Saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia mengenai ancaman terhadap integrasi bangsa di bidang sosial budaya. Kasus yang pertama, pandemi COVID-19 picu kenaikan kasus kekerasan pada anak di Pekanbaru. Menurut berita yang beredar, sepanjang Januari hingga Juni tercatat ada 59 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini diduga dikarenakan orang tua mengalami stres karena adanya kekurangan ekonomi sehingga mereka melampiaskannya terhadap anak. Lalu kasus yang kedua, kasus separatisme. Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia. Apa dan siapa mereka? Menurut video yang diposting di YouTube pada hari Senin 10 Desember, juru bicara nasional TPNPB OPM Sebi Sambom membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo bahwa mereka mengungkapkan bahwa Papua tidak akan mundur apapun yang terjadi sebelum kemerdekaan Papua didapatkan dari jajahan Indonesia. Sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Papua, bahwasanya
Mereka ingin memisahkan diri dari wilayah asal, wilayah Indonesia, untuk mendapatkan kedaulatan. Lalu yang ketiga ada kasus terorisme. Deretan teror bom yang terjadi di Indonesia, terbaru bom Makassar, pengeboman kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di tempat ibadah, dan yang terbaru yaitu di depan gereja katedral, bom bunuh diri terjadi yang diduga dilakukan oleh Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Dan penyajian materi yang keempat, yang terakhir, yaitu strategi untuk mengatasi ancaman yang akan dijelaskan oleh Dania dan Alfitra. Saya akan memaparkan beberapa strategi yang ada dalam integrasi nasional yang berasal dari luar negeri. Berikut strategi dari pencegahan gaya hidup konsumtif. Hal yang paling utama yang diperlukan ialah saat ada penawaran barang-barang baru dan sebagainya. Sebaiknya kita jangan terlalu cepat untuk memutuskan membelinya. Dan kita sebaiknya harus mengutamakan atau mengeluarkan uang untuk hal yang menjadi prioritas utama. Hal ini diperlukan untuk menghindari pengeluaran uang untuk hal yang sekiranya kurang memiliki impact pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada strategi dari pencegahan sifat hedonisme. Untuk menjalani hidup secara hedonisme, kita perlu adanya menyusun daftar kebutuhan prioritas hidup kita. Dengan adanya tulisan daftar tersebut, kita akan lebih mengetahui mana hal yang lebih diperlukan untuk dibeli, dan jika ketika timbul hasrat untuk membeli sesuatu barang di luar kebutuhan kita harus memikir panjang apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak, masih bisa ditunda atau tidak, berusaha menjalankan komitmen tersebut sehingga kita mampu untuk menahan hawa nafsu untuk membeli barang di luar kebutuhan kita. Dan yang terakhir yaitu pencegahan dari westernisasi. Westernisasi sendiri dapat membawa hal positif maupun negatif. Sebagai penerus bangsa, seharusnya kita bisa bersikap lebih kritis dan juga teliti pada beberapa hal baru yang berasal dari luar negeri, sekaligus menemukan cara untuk menyaring apakah hal tersebut bisa membawa dampak positif atau negatif dalam kehidupan dan diri sendiri. Seseorang harus bersikap kritis pada sebuah hal yang baru dan lebih banyak bertanya pada orang yang kompeten dalam bidang tersebut, sekaligus lebih teliti mengenai inovasi tersebut sesuai dengan iklim yang berada di Indonesia, serta memastikan dan tidak melanggar norma yang berlaku pada negara kita sendiri, sekaligus tetap menggunakan manfaat untuk berpikir secara positif. Saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan separatisme, pencegahan terorisme, dan pencegahan kekerasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pencegahan separatisme. Pencegahan separatisme dapat dilakukan dengan peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi, konflik, dan separatisme. Selain itu, dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme. Didukung juga dengan perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan. Pelaksanaan pendidikan secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya, penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Dalam cara penanganan ancaman separatisme, Indonesia juga cukup berhasil dengan cara tersebut seperti saat ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pencegahan strategi untuk pencegahan terorisme. Meliputi 3 poin pencegahan soft approach, yaitu kesiapsiagaan nasional berupa pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlingkungan, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan. Yang kedua, kontraradikalisasi, yaitu kontra narasi, propaganda, dan kontra ideologi. Sedangkan deradikalisasi berupa deradikalisasi di dalam lapas dan deradikalisasi di luar lapas.
Yang ketiga, yaitu ada pencegahan kekerasan. Saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan kekerasan. Upaya untuk mencegah semakin membudayanya tindak kekerasan ialah pertama, melakukan perbaikan pada struktur penegakan hukum. Pemerintah perlu melakukan penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas agar mampu mengurangi angka kekerasan yang terjadi. Selain itu, negara juga perlu meminimalisir penyelesaian konflik dengan segala kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah sosial. Tindakan ini diikuti oleh segenap warganya. Dengan begitu, semua pihak berusaha tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang akhirnya membawa kedamaian dalam kehidupan sosial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ancaman integrasi bangsa dapat berupa beberapa hal, seperti diantaranya yaitu tindakan terorisme, gerakan separatisme, dan tindakan kekerasan yang digunakan untuk melawan hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk mengambil hak-hak atau kemerdekaan orang lain. Nilai-nilai dan aturan serta norma yang dipakai dalam kehidupan sosial nasional dapat dijunjung tinggi demi menjaga keutuhan hubungan sosial budaya. Dalam masyarakat, westernisasi dapat memengaruhi gaya hidup serta budaya nasional yang telah tertanam, namun dapat memberikan dampak positif apabila sisi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara serius untuk meningkatkan inovasi serta kemajuan berpikir generasi penerus bangsa. Harapan kami pada peserta pembelajaran dan pembimbing mata pelajaran PPKN untuk memberikan saran dan masukan agar kegiatan pembelajaran ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada kami pribadi maupun bagi para peserta pembelajaran. Setelah mendengarkan pemaparan materi yang telah kami jelaskan, mungkin bagi kalian ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menanyakannya pada kolom komentar. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.